2023 itu orang bener nggak semua orang nyari karir gitu ya. Ada juga yang emang nyari kerjaan aja gitu, nyari uang aja gitu. Halo, kaum pencapir ya gitu. Ini sebuah apa ya? Sebuah memang gap itu nyata adanya ya. Jadi sebuah slogan yang buat sebuah generasi itu unforgettable gitu untuk semua yang lain tuh apa sih gitu ya. Jadi kayak misalnya mungkin kita suatu saat ya mungkin sekarang juga kita ngobrol wartel itu apa nih? Mungkin nggak ada yang ngerti kali ya. Iya. Apa wartel gitu. Warnet, wartel. Gitu ya. Wartel ini Zaman. gitu udah ini ya. Jadi kelompok pencapir kelompok pendengar pembaca pirsawan ya nanti mungkin kita akan tulis dengan clear sebenarnya apa ini senang sekali bertemu lagi ya. Setelah kita ada beberapa area dan kita akan segera maju lagi ya di sini. Senang banget ketemu. Dan kita kebetulan ketemu di penghujung tahun 2022 nih ya. Ini merupakan nggak kerasa ya? nggak kerasa bener, gila banget. 2022 sekarang udah 2023 lagi. Padahal kayaknya pandemi 2020 itu mulai 2020 atau 2021 ya? 2020 karena 2020 ya, Maret ya? COVID-19. Oh, betul. Jadi Iya. mulai PSBB Di gitu. Indonesia, ya, Di Indonesia itu Maret kan? Maret. Maret. Gila Dan kita sudah banyak sekali yang terjadi. Ebin sudah tidak di Indonesia lagi. betul. Dan Terus, saya sekarang sudah 3 kali vaksin. Raki udah 3 kali belum? sudah. Udah ya. Ini di Indonesia mau 4 kali, Bin. Oh, udah 4 kali ya, gila ya. Iya. Ya mudah-mudahan lah. Menuju 5 kita. Menuju 5 ya. Serius. Tahu suntik terus kayaknya. Ya, mudah-mudahan. Sekarang masuk mall masih pakai peduli lindungi? Enggak semua mall. Ada Nggak beberapa semua ya? mall yang masih minta, Masih ada pakai, yang ada beberapa enggak. yang lebih rileks lah ya. Karena Ya, ntar- apa namanya, Wisma Atlet akan ditutup per 31 Desember beritanya. Jadi oh kayaknya gitu. kita emang memasuki Iya, endemi ya iya. kayaknya ya. Jadi gue sih curiga akan ada pengumuman 2023 ini akan kita mulai. Ada ini. Karena kemarin kalau gue COVID dan udah nggak dapat lagi yang biasanya kan dapat puskesmas langsung kalau itu langsung dikirim obat apa segala macam udah nggak lagi. Mungkin cuma dikirim Panadol aja mungkin atau apa ya udah biasa kali ya. Ini memang beneran apa namanya? Gue inget waktu zaman COVID itu ya lagi ininya lagi tingginya dan lagi ganas-ganasnya. Orang tuh bermimpi suatu saat nanti COVID itu ya seperti flu katanya. Di mana? Lu kenapa lu COVID lu? Oh ya udah lu beli apa kayak gitu misalnya makanan obat-obatan di warung aja tuh udah biasa aja gitu. Padahal it was sebuah masa yang cukup serem sih sebenarnya ya. Iya, ngeri lah. Cukup serem. Ngeri kan banyak yang ini juga, Benar, banyak yang ininya. dampaknya signifikan, ada yang Signifikan orang banget. meninggal gitu. Iya, gitu. Jadi ini it's been udah cukup lama ya dan kita sekarang mau mencoba melihat nih ya ke tahun berikutnya apa aja nih yang ada yang akan terjadi di tahun 2023 dan tren apa dan kita mungkin pengen coba lihat dari sisi mungkin banyak kelompok pencapir di sini yang kerja gitu ya. Jadi kita pengen lihat dari sisi workforce, dari sisi people gitu ya. Dan ada beberapa tren yang mungkin banyak muncul nih di yang kemungkinan dilihat nih dari analisis dari sebuah majalah internasional terkenal. Ya kita jadiin referensi gitu. Kita mau lihat langsung aja Ki ya. Ya dong, langsung aja. Oke, langsung aja nih. Alright, nah, di sini ada 2023 HR Trend, ya.
Ini dari Forbes ya, di sini ada kolom dari Forbes Advisor nih ya. Dia cerita, dia ada beberapa nih table of contents-nya, nanti kita akan bahas nih beberapa nih. Ada remote hybrid work ya, kita kayaknya udah banyak, kemarin makin banyak. Nah, ini people first culture nih, ini sesuatu yang menarik nih ya, nanti kita akan bahas mungkin banyak kenapa nih muncul di sini. Childcare, benefit, terus algoritma and data juga ya, ini menarik banget ya di area people, tapi algoritma and data yang akan muncul. Terus deskless worker ya, banyak juga, purpose driven, upskill DAB, nanti akan kita lihat ada diversity. Terus ada top HR leaders to learn di dari 2023 nih. Kita lihat ya, dari yang pertama nih, remote dan hybrid work policies ya. Nah, ini kayaknya ya mungkin udah banyak, kita udah sempat bahas beberapa kali sih ya ini. Gitu. Tempatnya Raki mungkin gimana nih sekarang, atau klien itu gimana? Makin sekarang udah lebih banyak hybrid atau apa nih? Karena 2023 katanya di sini banyak juga yang akan fully remote. Terus begitu ada yang balik gitu. Yang kebanyakan gimana nih? Jadi kalau di Indonesia, di banyak perusahaan yang gue lihat ya, memang kan kita pikir karena makin lama memang tingkat yang terinfeksi COVID makin menurun ya. Sekarang trennya menurun dari waktu ke waktu di Indonesia. Terus jadi perusahaan juga sekarang memang sudah sangat loose lah gitu. Rata-rata mulai masuk kantor dan sebagainya. Walaupun memang masih hybrid gitu ya. Jadi ada yang pakai jadwal-jadwalan 2 hari masuk, 3 hari nggak masuk gitu, misalkan dalam seminggu, atau kebalikannya gitu. Di beberapa posisi malah ada yang udah full semuanya gitu. Tapi yang cukup menarik sih gue lihat ya, kalau misalkan tiba-tiba disebutkan bahwa kita sudah aman gitu ya dari COVID, sudah benar-benar menganggap COVID sebagai salah satu penyakit saja gitu ya. Nah, apakah kita akan full offline atau tidak gitu. Nah, ini yang kayaknya banyak perusahaan yang berpikir, kalau ya yang gue lihat ya di Indonesia, di Jakarta khususnya, banyak yang berpikir bahwa memang kita sudah tidak perlu full offline lagi gitu sebenarnya. Jadi udah bukan masalah kita tidak perlu online lagi, tapi kita tidak perlu full offline lagi gitu. Benar. Ternyata kita bisa kerja online. Untuk beberapa jenis pekerjaan kita tidak perlu 100% offline gitu. Nah, itu kayaknya itu yang sekarang banyak di pikiran banyak orang ya gitu, karena isu besarnya juga kan, salah satunya juga bicara, tema besarnya kita kan sekarang sebenarnya efisiensi ya. Iya, betul. Nah, efisiensi itu kan, kalau dulu ya, kalau kita nggak mau ngeluarin uang besar misalkan untuk tempat dan fasilitas yang besar gitu, kantor yang besar, ya maka kita nggak usah banyak-banyak karyawan gitu, atau kita bahkan PHK atau segala macam. Kalau ini kan nggak ada opsi tengah-tengahnya gitu, si hybrid tadi atau remote working tadi gitu. Jadi kayaknya sekarang ini jadi satu opsi yang memang ada opsinya gitu. Yang tadinya dulu gitu sebelum pandemi nggak ada opsinya gitu. Sekarang jadi ada opsi yang clear gitu, bahwa remote itu masuk akal kok gitu, bisa dikerjakan juga, terbukti bisa gitu. Dan walaupun ada juga yang merasa bahwa area-area tertentu nggak mungkin gitu dilakukan secara remote. Nah, tapi itu orang jadi punya opsi gitu sekarang. Itu Bin, kalau gue lihat. Nggak tahu kalau di negara-negara lain gimana ya? Hampir mirip sih ya. Mungkin menurut gua Indonesia juga, terutama di kota besar kan udah banyak. Terus udah gitu kayak Bali gitu-gitu juga mulai rame kan. Maksudnya rame untuk orang bisa ada tempat untuk kerja di situ apa segala macam gitu. Jadi gue jadi ingat ada satu lagi Bin yang menarik, bahwa pemerintah Indonesia sekarang sudah membuka yang namanya second home visa. Untuk orang yang kerja itu. Iya, jadi sekarang orang bisa
apa namanya dapat visa yang panjang gitu ya, kalau nanti bisa dicari second home visa Indonesia. Nah itu bahkan udah bisa ini apa namanya orang warga negara asing tuh bisa tinggal sampai 10 tahun di Indonesia. Oh, Gitu. Jadi menarik ini juga cukup ya. menarik dan udah mulai dibuka per kemarin. Oke, oke. Udah resmi per kemarin. Jadi ini Ya, membuka ini ya apa namanya border sebenarnya betul, gitu untuk betul. pekerja asing bisa dengan lebih mudah gitulah Iya, kerja dari Indonesia. iya. Dan itu juga kita perlu melihatnya dengan pros and maksudnya dengan seimbang ya menurut gue ya. Karena menurut gue gini, dengan mereka juga oke ya, tentunya ada persaingan tentunya. Walaupun mereka juga belum tentu akhirnya mengerjakan pekerjaan yang ada di Indonesia. Mungkin mereka Iya, mengerjain kerjaan-kerjaan di mana. Di mana kita tuh bisa kolaborasi juga sama mereka lebih dekat gitu. Jadi yes, misalnya mereka betul. adalah pekerja dari apalah misalnya Eropa atau Amerika misalnya gitu ya. Mereka kerja Mhm. di sini. Cuma mereka kan kerja di Bali misalnya gitu ya. Ya udah kan mereka tuh ada di situ kan. Jadi misalnya malamnya atau sorenya kalau kita bikin kegiatan-kegiatan yang sifatnya mungkin sharing atau apa, itu tuh kan kita sebenarnya punya akses juga sih sama mereka Iya gitu. benar, Jadi benar. top talent world top talent gitu kalau misalnya kita bisa mereka bisa nih di sini nyaman untuk kerja Iya, di sini apa segala macam tuh kita bisa punya akses dan bisa banyak belajar sih dari mereka gitu. yes, betul banget, Gitu. betul banget. Dan Karena ya tujuannya second home itu memang untuk itu ya, untuk bikin orang hidup aja dari sini gitu. betul. Nggak masalah juga dia kerja misalkan dari luar, dia kerja untuk perusahaan Hmm. bukan di Indonesia, tapi dia Ya. ya karena tinggalnya di Indonesia pasti juga impact impact ke kitanya juga Betul. ada Kita tadi ya, spend kan, secara pasti spend, knowledge, pasti betul spend di pasti kita spend kan, dan lain. spend di kita, Betul, tempat tinggal, makan apa segala macam, gitu-gitu juga ya, kan. Itu kita lihat juga. Jadi itu sesuatu yang menarik juga tuh. ya, Ya. Nah ini sebenarnya nyambung nih sampai sama yang berikutnya nih. Ada nggak langsung berikutnya tapi ada poin yang ini nih Ki, yang mungkin hmm. sekalian aja nih. Condition of deskless worker ya. Ini orang yang Hmm. apa namanya? Jadi orang banyak yang mungkin nggak deskless, Nggak punya oh, jadi meja. iya nggak ada mejanya gitu ya. Jadi gimana caranya orang company itu lebih banyak memperhatikan mereka gitu ya. Jadi karena orang yang mungkin muter-muter, mobile apa segala macam, jadi justru lebih banyak diperhatikan. Jadi mungkin kalau misalnya mereka bisa kerja dengan lebih nyaman di tempat itu, yang penting produktif ya bisa banyak disupport nih kayaknya. Gitu. Makanya di sini disebutkan Ya, companies can choose to offer better compensation package hmm. gitu. Opportunities mobility apa segala better more schedule flexible schedule. Jadi Ya, trennya tahun 2023 itu justru banyak yang lebih disupport. Mungkin tadi kan kayak lu bilang Ki apa namanya? Dari sisi efisiensi dari apa tuh mungkin much much more cost efficient gitu ya. ya, Untuk ya udah orang bisa di mana orang juga lebih senang. Uh, hmm. mungkin ya gitu ya. Terus udah Hmm. gitu tentunya kan sewa kantor apalagi di main apa namanya main Business location, area gitu. bisnis area kan luar biasa costly lah Luar biasa ya. gitu. Mungkin ini kalau misalnya kita improving condition untuk orang itu bisa dana yang di save-nya bisa dialokasikan ke situ. Ini merupakan beberapa area yang jadi tren juga nih katanya 2023. Ya, Gitu. dan memang sudah terjadi, Bin. Jadi Oh gitu ya. kalau gue lihat sudah terjadi sejak 2022 dan gue yakin ini pasti bakal lebih ini lagi gitu ya, lebih besar lagi karena sebenarnya mungkin dulu kita ngelihatnya sebagai freelancer ya, kita suka bilang Yeah. freelancer gitu. Tapi sekarang opsi misalkan kerja nggak full time dan bisa apa dijadwalkan gitu ya tadi disebut tadi deskless itu juga mulai diterapkan di beberapa perusahaan gitu. Itu udah benar-benar gue lihat sendiri gitu ya di di sekitar kita lah gitu. Gitu. Jadi dia punya skill tertentu gitu ya bisa melakukan ini tapi dia nggak punya waktu full time atau dia tidak bisa secara
isik hadir gitu ya, maka spesifik aja gitu ngerjain kerjaan ini sampai ini, misalkan sebulan dalam berapa jam dia kerjain, makanya dia dibayar ya segitu gitu. Makanya ini juga relevan sebenarnya, mungkin di riset yang lain kan dibilang bahwa 2023 itu orang bakal lebih nyari jobs bukan works gitu ya, kalau nggak salah ya. Betul. Sama juga kan itu ya, kalau nggak salah ya. Works mungkin ya, worksnya ya, justru jobnya. Oh iya, sorry, works ya, nyari activity pekerjaannya gitu. Daripada title kerjaannya, ya betul. Bukan karirnya. Menarik. So itu ya teman-teman. Memang bener, nggak semua orang nyari karir gitu ya. Ada juga yang emang nyari kerjaan aja gitu, nyari uang aja gitu. Bahkan mungkin mereka karena sekarang udah makin independen ya, jadi karir itu yang dibikin sendiri. Biasanya kan kita kan kalau masuk company kan kita ikut strukturnya company ya. Kalau misalnya kalau misalnya freelance kan ya udah gue tahun ini bisa ngerjain ini, tahun berikutnya bisa ngerjain ini. Jadi banyak sekali ya gue ini di beberapa industri ya yang orang-orangnya lebih banyak freelancer ya, teknologi, kreatif gitu ya. Yang orang-orangnya tuh freelance, ya mereka tuh udah ngerti. Oke, tahun ini gue pengen kerja di tempat ini. Gue pengen belajar ini, dapat duit segini. Sehingga gue bisa build my portfolio. Karena portfolio begini, mungkin next year gue udah bisa dapat bayaran segini, ngerjain kerjaan ini, posisinya ini. Gitu. Jadi mereka udah lebih ngatur sendiri gitu. Kalau dulu kan kita kan kalau ini kan di company kan tahun pertama misalnya auditor lu ngapain gitu, tahun kedua lu ngapain bisa ngerjain. Mereka sekarang udah aware dengan udah lebih aware gitu. Itu ya, jadi kita menarik juga tuh tahun 2023 teman-teman bisa lihat juga. Nah, ini nyambung juga sama ini nih Ki. People first culture. Ya, jadi di sini makin 2023 tuh mungkin kedepannya juga ya. Jadi memang kultur di organisasi itu lebih ke people first ya. Jadi makanya di sini orang ya sekarang udah banyak kerasa lah personal well-being gitu ya. Kita perhatikan orang itu stresnya seperti gimana. Ada support ke karyawan mengenai work and life balance lah gitu, healthy environment apa segala macam gitu. Jadi karena sekarang dengan adanya deskless freelance company itu lebih ke gimana caranya mereka mau kerja sama gue rather than ya udah lu tuh di sini gue gaji gitu, nggak gitu gitu. Jadi lebih equal ininya tuh, sehingga tentunya kan kita mau cari kerja di mana? Cari kerja ke orang yang oke lah gitu. Maksudnya tempat kerja yang di mana gue tuh well taken care of gitu. Karena kalau enggak ya gue mah nggak usah aja kerja di situ gitu ya. Nah, tapi jadi ini kan ya bukan tempat kursus kalau ini ya. Nah, bukan kalau itu English first. English first atau people first atau TBI ya. TBI. Iya, itu zaman dulu banget udah nggak ada kayaknya sekarang ini. Gue nggak tahu tuh masih ada atau enggak ya. Kayaknya bergengsi banget TBI ya. Mana gue nggak ngerti apa kan. Emang beneran British atau gue nggak tahu juga. Tapi stylenya tuh di zaman dulu kalau waktu kita di Bandung tuh kayaknya itu TBI itu di Riau soalnya tempat heritage sekarang tuh. Jadi betulnya gitu. Anyway, bukan tempat culture. Bukan tempat les ya, tapi ya penting lah gitu people first. Jadi semakin juga ya tren bahwa memperhatikan karyawan itu jadi semakin masuk juga muncul juga sampai ini nih di sini nih ada child care benefit gitu. Itu udah muncul juga nih. Ini banyak karena gini pertama adalah semakin kesini juga kan ya dari sisi diversity ya. Jadi lebih bagaimana orang juga biar siapapun itu bisa bekerja dengan maksimal. Jadi kantor-kantor banyak nih yang mulai bermunculan ada childcare gitu. Jadi kalau misalnya orang tua tuh bisa bawa anaknya ke kantor, ada tempat childcare-nya, dia bisa kerja, makan siang dia bisa ini. Yang gue tahu udah cukup lama ngerjain tuh, Unilever dia ada childcare-nya. Jadi lu bisa bawa anak yang masih kecil gitu ya. Jadi ada yang take care di situ. Lu kalau misalnya
lunch break, ya di situ aja makan Bisa. siang bareng apa segala macam. Itu ada ininya. Jadi lebih secure rasanya. Ya, Gitu. lebih susah jadi pengusaha sekarang gitu ya. Nah, gitu Lur, siapin deh. Tempat kerja Paraki ini ada nggak nih? Gitu. Gitu-gitu. Ya karena memang namanya juga people first ya. Iya. Jadi itu yang perlu di take care ini sih. Cuman the good thing itulah karena orang itu kerjanya based on beneran apa yang mungkin dia suka dan pas ya. Mungkin sebenarnya kita bisa expect more more drive kali ya. Karena mereka sebenarnya bukan kerja karena gue perlu duit aja gitu. Tapi karena ini sesuatu yang memang mereka pengen. Jadi uh, kita sebenarnya berharapnya orang juga jadi lebih apa ya? Karena ini kan buat mereka sendiri ya, lebih personal ya. Jadi lu kan kalau misalnya mau kerja untuk sesuatu yang relate dengan diri lu, untuk pengembangan diri lu sendiri kan pengen pengen maksimal jadinya, bukan bikin ya udah asal jadi aja sih. Ya. Nah, ini terus dari itu gue pengen 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 nyambung sedikit ya beberapa ya sama purpose driven sama skill ya. Purpose driven juga jadi orang kalau kalau apa namanya ikut organisasi apa namanya join company karena memang value-nya sama lah gitu. Jadi mereka pengen bukan cuman kerja aja tapi kerja yang memang ada impact-nya apa itu segala macam environmental bagus apa itu juga muncul nih di sini nih karena nyambung nih sama sama tadi apa namanya people first terus udah gitu purpose driven gitu ya jadi bukan one company yang asal profit aja tapi dia merusak lingkungan atau nggak people first lah gitu ya atau nggak planet first jadi yang hanya kayaknya buruk gitu ya ininya citranya tuh orang tuh nggak ini apa namanya lebih males lah untuk join. Nah itu juga nyambung sama people first-nya dari sisi development. Jadi kalau masuk ke sebuah company itu kita pasti nih pengen ini nih. Gue udah ke develop nggak di sini? Gue bisa belajar banyak nggak di sini? Dia ada educate timnya atau enggak sih gitu ya? Developmentnya gimana gitu? Kalau gue masuk ke situ nggak berkembang, gue ngapain juga gitu. Jadi itu tren-tren yang perlu benar banget kata lu Ki, apa namanya? Kalau misalnya itu perlu jadi employer atau company perlu lebih banyak mikirin nih area-area people seperti ini ya gitu. Jadi ya barangkali perlu ada untuk mendesain ya organization learning atau itu boleh juga nih. Kalau misalnya mau ngobrol-ngobrol gitu ya. Siapa tahu ada yang bisa dibantu gitu ya. Purpose driven, develop, upskill, educate ya. Ini beberapa ini apa area. nih? Nah, ini DIB ini adalah diversity, equity, inclusion and belonging. Jadi udah banyak banget lah. Ada DEI, DEI itu diversity, equity, inclusion, terus ada lagi belonging sekarang ya. Jadi belonging itu apa ya? Maksudnya? Ya nggak tahu sih mungkin menurut gua gue juga belum terlalu ini ya belonging ini ya. Tapi mungkin dari pengertian gua adalah dia kalau diversity kan misalnya gender diversity, sexual orientation apa segala macam semua orangnya sama inclusion, mau cowok mau cewek atau mau yang lainnya misalnya gitu ya di sini. Nah terus udah gitu apa namanya ini? Oh ini mungkin ini bukan tax gitu. Bukan. Kayaknya bukan ya. Jadi mungkin dia bahwa kita itu gue nggak tahu ya nanti let me get back juga nih belonging itu. Cuman intinya sih DIYB itu adalah kita beneran memberikan sebuah tempat untuk semua orang itu bisa berkarir secara safe dan less bias lah gitu, fair gitu. Jadi apa namanya masuk ke situ sih, gitu. Jadi lebih dia bilang banyak objektif gitu, jadi nggak terlalu banyak bias di sini, gitu. Nah, ini sih yang area-area yang penting. Nah, yang paling terakhir, yang paling menarik juga itu ada algoritma and data, gitu. Oh iya nih. Nah, ini yang mungkin kita banyak HR semakin ya akan menggunakan teknologi
data analitik, terus udah gitu matrix. Jadi HR yang semakin ke depan itu semakin ya bukan numbers driven ya, tapi banyak yang memang kita pengen quantify sebenarnya itu. Jadi pengen lihat angka-angka, jadi ada datanya, jadi nggak terlalu subjektif lah. Itu mungkin lebih balance kali ya. Gitu. Makanya ada data di sini, terus udah gitu artificial intelligence, terus sudah gitu apa namanya? Nah, dibilang kan program algorithm manager is essential to ensure any existing biases. Jadi kalau kayak apa namanya sebelumnya mungkin karena nggak terlalu number based, jadi banyak achievement atau target atau apa yang nggak terlalu terukur sehingga orang tuh karirnya bisa maju karena like and dislike atau apa segala macam. Sekarang ya, HR decision making juga jadi lebih clear gitu. Nah ini salah satu tren ya, mungkin mazhab dan pemikirannya beda-beda tapi ini jadi tren. Jadi ini memang kalau gue lihat ya bicara data ini kan emang ini ya apa namanya ya menariknya sejak beberapa tahun terakhir ini data menjadi dasar pengambilan keputusan bisnis ya. Betul. Gitu. Dan AI HR juga menjadi ya pastinya apa namanya data HR itu penggunaan menjadi penting juga gitu. Kita lihat tren-tren yang apa namanya employee apa tuh istilahnya engagement, employee people analytics. Ya apa namanya employee experience, employee engagement. Ada istilah-istilah itu kan sebenarnya kalau kita lihat ya gitu, kita mau bicara experience, kita mau bicara engagement, pasti kan butuh dasar yang dulunya memang kualitatif gitu, sekarang mulai bisa diukur gitu, kayak main game gitu ya. Kalau gue lihat beberapa perusahaan ya apa dia punya EXP berapa besar hingga bisa naik level sebelum ketemu bos terakhir gitu kan, raja terakhir gitu. Jadi semua orang tuh kayak punya, tapi yang ini ya yang bahaya karena kita bicaranya soal manusia ya. Betul. Kan ini ada apa? Ya kita nggak bisa juga menganggap manusia hanya statistik. Exactly ya, makanya. Betul. Jadi itu nah itu faktor ada perusahaan-perusahaan yang sangat-sangat data minded gitu ya. Betul. Dia buat statistik gitu tentang karyawannya, dia udah kerja berapa jam gitu, terus performanya dia secepat apa dia mengerjakan tasnya dia gitu, outputnya dia kualitasnya sebagus mana, terus semua ada datanya gitu. Tapi balik lagi kan sebenarnya di balik angka itu ada cerita ya gitu. Itu yang menurut gue jadi tantangannya HR juga gitu. Gimana caranya data ini memang digunakan untuk bisa ngasih indikasi gitu, tapi sentuhan personalnya, sentuhan manusianya juga harus tetap terjaga. Karena kalau enggak kan bahaya juga kalau semua apa decision making dilakukan oleh mesin gitu. Nah itu sih tantangannya ya, walaupun sekarang kita baru bicara mungkin ya di trennya 2023 baru bicara gimana ngebuat apa, kalau di teknologi kan kita bicaranya segala sensor ya, jadi gimana sih ngukur semuanya gitu sehingga semua bisa diolah gitu. Kalau nggak terukur susah diolah kan gitu ya. Jadi mungkin tren mengukur itu juga pastinya akan jadi lebih banyak gitu ya. Lebih mungkin tadinya annual performance 6 bulan atau setahun sekali bisa jadi sekarang sebulan sekali gitu kan. Karena datanya ada secara real time, bisa dimonitor, bisa kelihatan impact-nya langsung ke sales misalkan atau ke perform tingkat indikator-indikator performance lainnya. Which is bagus gitu ya, karena ini ya mungkin kalau bicara agile tanda kutip gitu ya, secara HR juga melakukan perubahan, ngasih insentif, ngasih punishment tuh bisa dilakukan yang tadinya mungkin tadi setahun sekali, bisa jadi sebulan sekali atau bahkan seminggu sekali gitu.
Kalau ada performa yang begitu dilihat performa atau ada kondisi yang aneh tertentu, bagus. Tapi di satu sisi tadi, kalau sentuhan manusianya di HR itu hilang, itu yang juga jadi bahaya kalau menurut gue. Betul. Dan ini makanya juga jadi, ya gue secara pribadi juga punya personal view ya terhadap terhadap quantification ya, yang a bit terlalu lah ya, misalnya agak terlalu. Jadi dan gue juga mungkin gue juga banyak terpengaruh terhadap pemikiran-pemikiran yang lebih critical terhadap ini gitu ya. Jadi ada dosen gue kemarin tuh bilang, kayak misalnya change itu lu nggak bisa set up dari awal. Dia ada satu bukan mazhab ya, jadi dia punya pendapat bahwa change itu nggak bisa. Jadi misalnya kita lakukan change ini ya, misalnya proses change, stepnya 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Itu tuh oke, mungkin kita bisa 1, 2, 3, 4, 5, tapi setelah step pertama tuh kita harus ngobrol sama orangnya, bentuknya seperti gimana. Jadi nggak nih gitu. Jadi karena it is about people, dan kalau kita mau change behavior ya, oh ini kayak gini, ternyata orang responnya tuh begini gitu. Mungkin nggak 1, 2, 3, mungkin 1, 2.3 jadinya, atau 1, 3, 2, 5 misalnya akhirnya. Karena ternyata setelah kita kasih yang pertama itu kan orang ada 1000 misalnya gitu. Kita kasih ini apakah memang benar jadi kayak gini? Itu menarik juga ya. Jadi mungkin itu akhirnya bisa dibantu tuh sama data atau apa. Cuman aku setuju banget sih bahwa kita perlu wise juga dalam menggunakan si misalnya data atau analytics yang jadi ke kita gitu. Mungkin itu bisa banyak membantu kita juga, cuman jangan menjadi single reference gitu untuk kita ya, karena at the end of the day people are people gitu ya. Mereka ada subjektivitas, ada feels, ada sesuatu yang mungkin beyond numbers gitu. Sip. Oke, kayaknya kita menarik banget ya ini ya. Tahun 2023 akan menjadi tahun yang seru, selain tahun politik juga katanya. Silakan teman-teman. Tahun politik. Tahun politik juga untuk Indonesia terutama. Ya, jadi teman-teman kita ketemu lagi nih di sesi berikut dari kelas Sabtu yang selalu menarik ya. Kalau ada sesuatu, ada input atau apa, silakan share di komen. Oke? Bye-bye, kelompok capir. Sampai ketemu. Sehat-sehat. Bye.